Mari kita berdoa. Kami datang sebagai orang berdosa. Orang berdosa itu sifatnya melupakan Allah. Orang berdosa itu sifatnya tidak mau tahu dengan Allah, tapi dia sibuk dengan dirinya sendiri. Terasing dari manusia, terasing dari Allah, dan bersahabat dengan iblis. Itulah artinya orang berdosa. Karena itu pagi ini kami sering diingatkan supaya kami ini salam sehat. Masih Tuhan buat sehat kami di bumi. Dan juga masih ada berminggu karena ada hari Minggu. Tolonglah kami supaya kami tidak mengatakannya berminggu. Karena itulah arti yang sudah melawan Allah. Bolehlah kami katakan kami akan pergi menghadap Allahku seperti Daniel. Menghadap Allah ke Yerusalem, walaupun ada risikonya dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Roh-Mu yang kudus yang bisa mengingatkan itu. Tapi kalau belum, maka kami juga mohon supaya Tuhan membukakan pikiran kami yang benar, supaya jangan ada lagi di sini yang tergadai oleh kuasa setan. Maka setanlah menguasainya karena dia orang yang digadaikan, dijual, dan tidak ada kebebasannya. Beri kami kasih yang dari sorga waktu kami mendengar firman-Mu, karena Tuhan sudah melepaskan kami dari gadai kuasa gelap masuk ke dalam kerajaan Allah. Itulah Yesus Tuhan kami. Dulu kami tergadai, dikuasai oleh si gelap. Sekarang kami sudah merdeka. Itulah karena Yesus datang. Karena itulah kami menyanyikan, "Thank you Lord for saving me soul." Terima kasih Tuhan karena aku telah diselamatkan. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan kami. Jadi dalam semua tindakan kami menunjukkan orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan. Demikian juga kami tidak akan menggadaikan orang dalam hidup kami, tapi kami juga akan membebaskan orang yang tergadai itu, supaya dia punya kebebasan untuk menyembah Allah yang benar. Itulah Yesus yang telah datang dari surga menjumpai kami yang tergadai ini, sehingga bisa keluar dari pikiran yang dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Amin. I cried that time. You remember maybe when I sing that, "Thank you Lord for saving my soul." Dulu aku tergadai. Maka setiap kali ku lihat nama gadai, ku ingat diriku tergadai di sana. Datang Yesus menebus aku. Thank you Lord for saving my soul. Itu nyanyian yang sangat disenangi. Karena dulu aku tergadai, sekarang aku sudah dilepaskan. Mari kita baca kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 8 ya. Ayat berapa kita buat itu cerita pasal 8. Kemarin kita pasal 4 ya. Itu si Kain ya sama si Habil. Ini kita jumpa pasal 8 Kejadian. Ya, pelan-pelan kalau apa? Sudah lihat, saya baca ayat 20. Nanti kita pindah Ulangan 16 ayat 16. Baru nanti kita pindah 1 Samuel. Itulah persembahan di dalam perjanjian lama. Nanti waktu khotbah kita pilih perjanjian baru. Jadi minggu lalu juga sama ya. Perjanjian lama dulu, baru pindah ke perjanjian baru. Kita baca. Ini cerita Nuh, saya tidak ulangi lagi karena 2 minggu yang lalu Bapak Stella sudah khotbahkan. Jadi saya khotbahkan ujungnya saja, menambahi. Lalu Nuh ya, ini bahasa Karo ya, bahasa Indonesia. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ya, ini Tuhan huruf besar ya. Ini adalah aku, ini artinya. Kalau Tuhan huruf besar itu namanya Yahweh. Kalau kamu pakai Allah, itu bahasa Karonya dibata. Itu secara general.
seperti manusia ada namanya. Semua manusia gitu ya, tapi ada namanya. Jadi Tuhan ini adalah namanya. Ya. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ya, di sini dia pakai Tuhan ya, pribadi ya. Nanti perhatikan kali itu. Ya, karena itu pribadi, itu Yahweh. Ya, yang lain katakan ya Jehovah ya. Kita pakai Yahweh ya. Ya, tidak ada huruf hidupnya katanya kalau dalam bahasa Ibraninya. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya lah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Tidak salah ya, pribadi kan. Berfirmanlah Tuhan di dalam hatinya. Jadi Tuhan itu punya hati. Jadi kalau kita punya pribadi, kita punya hati. Makanya jatuh hati kan gitu ya. Karena dia punya hati, karena dia pribadi. Kalau Allah saja tidak. Ya, makanya ini pribadi. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Apa katanya? Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Jadi Tuhan tidak mengutuk bumi ini lagi karena tingkah laku manusia, itu maksudnya. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat. Jadi manusia berdosa itu artinya timbul hatinya yang jahat. Masih ingat ceritanya si Kain? Dari manakah kejahatan si Kain itu? Timbul hatinya kejahatan. Waktu dilihatnya persembahan adiknya diterima oleh Allah, dari dalamnya muncul, ya. Ya. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Dia bercakap-cakap dengan dirinya sendiri. Kalau kita boleh kita katakan, inilah hati nurani manusia. Karena sebelum ada undang-undang Taurat, sebelum ada firman Tuhan, hati manusia itu adalah pelita Allah. Itu ingat ayatnya enggak? Ya, hati manusia itu pelita Allah dalam hatinya. Itu hati nurani kita yang berbicara banyak. Jadi yang belum bertobat di sini pasti dua berbicara sama dia. Hati nurani satu, baru iblis satu. Kemungkinannya yang ketiga dunia. Ya, maka hati nurani itu adalah dari Allah. Tetapi sesudah kita bertobat, hati nurani ini sudah di bawah. Karena di atasnya sudah firman Tuhan dan di atasnya lagi Roh Kudus. Itu yang berbicara kepada kita. Tapi sebelumnya semua ada, itulah hati nurani yang ditaruh Allah di dalam hati kita, ya. Kalau mungkin secara ilmu kesehatan sering dipakai itu sakit jiwa, ya. Ya, karena jiwanya itu yang sakit, bukan fisiknya ini. Ya, ya, kan itulah dulu. Jadi di sini kita bisa lihat, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Jadi bagaimanapun dibuat manusia ini, aku tidak akan mengutuk bumi lagi. Jadi waktu Allah menurunkan air bah, itu karena tingkah laku manusia, maka Allah menghukumnya. Itu dimaksudkannya. Sekarang apapun dilakukan manusia ini, aku tidak akan menghukum bumi lagi karena persembahan si Nuh ini. Mari kita baca berikutnya. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat. Jadi bisalah kamu bayangkan setiap kita yang hadir di sini, termasuk aku, akan timbul hati yang jahat dalam hatiku. Itu yang di sini. Seperti gunung berapi, timbul api dari dalamnya.
Apakah kamu sadar atau tidak? Tapi cobalah, karena itu dikatakan firman Tuhan. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Makanya kalau anak-anak kita main-main di sini, lari-lari dia pintu dipecahi, apa saja dipecahi, karena dari kecil dia jahat. Belum dipengaruhi oleh lingkungan, ini semuanya kecil ya. Belum ditontonnya film Batman, kan gitu ya. Ya, tapi sudah dari kecil jahat. Ini belum sampai kita kitab Daud. Kalau Daud kan dari kandungan ibuku katanya ya. Nah, ini belum kita sampai kita Mazmur. Tapi sudah dikasih taunya di sini, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Jadi bisa kita lihat dari sini timbul kejahatan. Nanti kalau itu muncul dalam hati saudara, Anda langsung tahu benar Alkitab itu Tuhan. Muncul hati kejahatan dalam hatiku ini. Ya, bisa juga nanti Anda tanya, mungkin ini kan sekolah minggu ya. Jadi bagaimana kalau kita sudah lahir kembali? Ya. Berikutnya, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku, Tuhan pribadi ya, jangan lupa. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ya, karena ada yang pintar di sini. Coba kutanya. Sejauh manakah perubahan di dalam hati Allah karena persembahan si Nuh ini? Bisa lihat berapa jauh hati Allah berubah terhadap kejahatan dengan adanya persembahan si Nuh ini. Tuhan katakan, aku tidak akan lagi membinasakan bumi ini. Jadi bolehkah melihat hari ini mataku dibuka, persembahan itu rupanya dalam di hadapan Allah. Kalau tadi tidak ada persembahan si Nuh, maka kalau manusia lagi kembali seperti zaman Nuh, maka datang lagi lah air bah yang kedua kali. Tetapi Tuhan tidak membuatnya lagi karena persembahannya si Nuh. Baik, kita terlalu payah sedikit ya. Mari kuringankan sedikit ya. Mengapa Nuh memberikan persembahan? Itu kan gampang ya. Itu pasti gampang. Kenapa Nuh memberikan persembahan? Siapa yang bisa jawab? Thank you Lord for saving my soul. Kenapa aku berterima kasih sama Tuhan? Iya, terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan. Karena dikasihnya pokat. Karena pagi ini saya terkejut sekali. Datang Bapak Tari jam 8. Kok kemarin kubayangkan dari Barongkersap ke Medan berapa jam. Lah kan Bapak aku bilang, lah ini nah kubaban di Siti pokat katanya. Sengget kutuse. Ngantarkan pokatnya dari Barongkersap jam 8 dari apa namanya itu jauh kali kurasa begitulah. Apa alasan Nuh memberikan persembahan kepada Allah? Siapa yang jawab coba? Ini kan sekolah. Mari silakan Ibu, tadi sudah mulai jawab. Iya. Iya, masih dibayangkannya air bah itu. Bagaimana dahsyatnya air bah tadi membinasakan semua saudara-saudaranya. Barulah dia, siapa yang nuruh? Siapa yang menuruh Nuh untuk memberikan persembahan? Hah? Iya, hati nuraninya. Sebagaimana tadi kalimat di dalam ini,
Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, dalam dirinya dia. Iya, makanya Anda pasti ada berbicara dalam hati diri kita. Apa yang kita berikan kepada Allah. Ya. Walaupun setan menutupinya, ya, itu memang bagiannya dia, ya. Ya, itu terserah sama dia, tapi ada di sini juga yang berbicara. Hati saudara, hati nurani Anda pasti ada berbicara. Makanya akan tidak bisa tidak, Roh Allah itulah pelita Allah di dalam hati manusia. Amsal. Itulah, ini perlu kami pelajari. Jadi kalau kita tidak mendustai diri kita, maka Allah senantiasa berbicara kepada kita waktu kita melakukan yang salah. 100% benar. Setiap kali Anda menimbang 1 kilo, Anda buat 8 on, pasti di dalam hati Anda blak gitu. Waktu Anda buat transaksi merugikan orang lain, pasti prak katanya di dalam. Makanya tidak payah Allah menghakiminya di sorga, karena tidak ada yang tersembunyi. Itulah komputer Allah ditaruhnya di dalam hati manusia. Diakukannya lah itu. Dan kenapa Nuh memberikan persembahan? Karena hati nuraninya berkata, karena anugerah Allah lah maka aku diselamatkan. Tak pernah aku tidak gemetar kalau aku menyanyikan terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan. Tak pernah enggak getar hatiku. Makanya tadi kan langsung ku komentar dari belakang. Karena itu lengket di dalam hati nuraniku. Kau dulu ke neraka, kau lihat apa yang kau lakukan masih muda. Dari kecilmu sudah kejahatan saja dari hari ke hari. Dan persembahan itu efeknya sejauh mana? Persembahan Nuh sejauh mana akibatnya? Semua kejahatan kita, bagaimanapun kita jahatnya, Tuhan tidak menghukum lagi dengan air bah. Jadi kalau boleh kita katakan persembahan Nuh ini akan mempengaruhi dunia ini semua. Oh begitu rupanya, aku pikir. Nanti kita lihat berikutnya. Jadi persembahan itu rupanya dampaknya terhadap Allah, hati Allah dirombaknya, dan terhadap kejahatan manusia bisa ditutupinya. Supaya murka Allah tidak jatuh kepada kita yang dari kecil sudah melakukan kejahatan. Itu alasannya. Nah, itulah sebabnya makanya persembahan itu ditahan kali oleh setan supaya tidak apapun bisa terjadi. Gereja kau namanya apa? Berminggu. Kedua apa lagi? Bergereja katanya. Menarik bagi saya waktu saya dengar itu. Itulah dia. Ayo ke gereja kita yuk katanya. Boleh kita. Berminggu, enggak berminggu kita kata. Enggak. Ya, itulah cuma sehingga enggak terjadi perubahan karena kejahatan itu. Cukup atau ada yang mau ditambahkan? Siapa mau menambahkan persembahannya si Nuh ini? Jadi Anda boleh langsung katakan, kalau begitu satu sisi persembahanku akan merombak dunia. Anda bisa nanti pikir-pikir ya. Kemarin saya duduk di sini. Jam berapa itu nggak tahu, kurang lebih antara jam 3. Telepon saya dihubungi. Halo katanya. Ini dari Kuala katanya. Ada bapak di sini yang mendengarkan khotbah katanya. Karena kami beli musik angel. Bayangkan Anda, kita kan beli musik angel ke Kuala. Baru katakannya apa? Dia sedang mendengarkan khotbah. Dia ini sudah buta kata. Baru nangis dia. Ku dengar khotbah Pandu katanya. Ulah carikin si melengas. Si melengas selalu ku carikin gundari kau pentang aku. Bertobat aku Tuhan. Ku ingat musik angel harganya enggak sampai 100.000. Karena persembahan itulah
sampai kepadanya. Anda bisa bayangkan? Inilah kesan di sini. Jadi kalau begitu, musuh yang terbesar di dalam orang Kristen adalah persembahan. Sehingga tidak ada dampaknya bagi dirinya sendiri, bagi dunia, dan bagi Allah. Ya. Kuharap Roh Kudus masih mau berbicara. Kalaupun dia tidak mau lagi berbicara, ya pernah kita dengar, itu kan mantap ya. Ya, kesanku mantap. Ya, buku merah kita itu juga berkesan bagi aku. Ya, bagaimana caranya bisa persembahan itu merombak? Jadi bukan lagi persembahan itu habis waktu. Kalau kamu baca di sini, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, di mana dia bisa menyembah Allah. Karena dulu kan belum ada bait Allah ya, maka mezbah didirikan kecil-kecil, di situlah Allah hadir, diberikannya di situ persembahannya. Ya, dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya berapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban di atas mezbah itu. Lucu ya, ini lucu kali. Ada satu kawanku dulu, tahu dia saya di Tibet, dia mau datang ke sana untuk menerapkan ini. Dia mau membuat mezbah sebanyak mungkin di Tibet, dan di sana dia mau beribadah. Untunglah aku nggak ikut kurasa pada waktu itu, tapi dia sudah kunjungi aku, dan ini orang besar, orang kaya betul. Makan pangsit kami di tempatku biasa makan pangsit, di situ kami sama-sama cerita, dan itulah programnya. Dan untunglah aku bilang, aku nggak ikut dalam bagian ini gitu, karena dia buat jalan yang tidak bisa aku lalui. Ya, dirikannya mezbah, dan di situ dia memberikan persembahan. Kenapa dibuat mezbah? Karena belum ada tempatnya. Jadi ini bisa kamu mengerti persembahannya ini, persembahan tutungannya, bakarannya, sehingga akan naik ya. Karena itulah bedanya persembahan Kain dan persembahan si Habil ya. Ya, diambil Allah persembahannya itu, dibakarnya. Jadi kalau kamu lihat persembahan perjanjian lama itu, real Allah hadir di atas persembahan itu. Ya. Jadi inilah yang kita mau buat. Di dalam perjanjian baru sebenarnya harus lebih real persembahan itu sampai di tangan Tuhan. Ya, itu kan di sini kan. Nah, ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, karena dibakar tadi ada asapnya ya, ya. Cium katanya ya. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Bukan ke dunia ini Allah berbicara, tetapi dia berbicara ke dalam dirinya sendiri tentang persembahan si Nuh ini. Apa dikatakannya? Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Berhenti hukuman air bah. Tidak kapanpun akan datang lagi air bah. Cukup sampai di sini, ada mau ditanyakan? Kalau tidak, mari kita masuk pasal 22, kitab Kejadian semua. Ke pasal 22 itu pasti Anda ingat Abraham. Pribadi ya. Jadi persembahan ini nampaknya pribadi kepada pribadi. Ya, bukan organisasi. Kan ini juga penting kita perhatikan ya. Jadi kalau kamu tanya aku, kamu lebih banyak memberikan persembahan secara pribadi kah atau secara organisasi? Jawabku, lebih banyak aku memberikan persembahan secara pribadi. Satu kali ku ingat aku memberikan persembahan secara organisasi itu $6.000 Amerika. Itu waktu pas aku di Australia. Itu berapa kamu rasa sekarangnya? 90 ya. Dan ada kesanku waktu ku kirimkan uang itu, mereka seperti keberatan. Kau kasih lagi, sudah pun kau keluar dari grup kami ini, gak usah lagi kau bayar, karena kau kan orang Asia gitu lah bayangkan aku rasa. Tapi ku bilang it doesn't matter, aku bilang. Aku lunasi saja karena itu sudah perjanjian kita dulu. Kalau kami masuk organisasi Anda, kami harus bayar $6.000 dalam 1 tahun.
Sesudah pun kami keluar, karena tiba-tiba kan kami harus keluar ya, karena situasi nggak terlalu aman pada waktu itu, belum sampai kontrak kami dalam 1 tahun. Tapi kuberikan itu secara organisasi. Organisasi maksudku dari kita perjanjiannya menggenapi apa yang kita katakan kepada organisasi itu. Itu ku ingat kali sampai hari ini. Tetapi umumnya persembahan itu aku dengan Allahku, Allahku dengan aku. Dan apa yang dibuat Allahku terhadap dunia ini karena persembahanku ini, inilah di dalam zaman Nuh. Dampaknya besar ya. Ya, jadi dampaknya besar. Sekarang kita masuk Kejadian pasal 22. Ini juga orang yang memberikan persembahan. Ayat 1. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutku, ya Tuhan. Dekat Abraham dengan Tuhan ya. Bisa bercakap-cakap kah? Ya, itu yang aku mau Anda dapat. Anda mau dapat, itulah kesukaanku. Kalau Anda bisa dekat dengan Tuhan. Jadi jangan nanti Anda menilai aku negatif. Hanya satu kerinduanku, supaya Anda bisa dekat dengan Allah. Lain nggak ada. Ayat 2, firman-Nya. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Ditunjuknya jelas ya. Ini persembahan yang ditunjuk. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi. Ini karakter yang kedua. Yang engkau kasihi, yakni Ishak. Ini ditunjuk Allah kali. Itu nggak ada pilihan. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kenapa Allah meminta Ishak? Ada yang bisa jawab? Jadi kita setuju semua kenapa Allah meminta Ishak? Karena Allah yang memberikannya. Waduh, amin atau enggak amin? Hah? Amin. Oke. Bertemu aku dengan orang Kisaran. Kesanku sampai sekarang ini mendalam. Dia katakan, datanglah ke gerejaku, khotbahkanlah misi. Langsung aku teringat Kisah Rasul pasal 13 kalau misi. Kalau misi itu dia tunjuk, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Jadi persembahan itu ada hak Tuhan menuduhnya. Ini dia harus kau persembahkan, gitu ya. Mama Stella tadi bilang, kenapa? Karena dari dia. Di sini aku pelan-pelan kali. Ya. Karena Ishak tidak bisa lagi lahir, semua kita sudah tahu ya. Cerita keluarga ini semuanya nggak bisa lagi dia lahir. Tapi Tuhan memberikannya. Sekarang Allah berbicara kepada Abraham. Persembahkanlah Ishak. Dikasihnya di ciri sikapnya Abraham kepada Ishak. Bagus ya. Mari kita baca. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Bukan dua ya. Nggak ada gantinya. Apalagi yang engkau kasihi. Jadi Allah berani mengatakan Abraham mengasihi Ishak. Kita bisakah kita saksi di hadapan Allah bahwa Anda mengasihi anak Anda? Kan ini di sini. Allah berani mengatakan yang kau kasihi ini. Jadi Abraham sangat mengasihi anaknya Ishak. Dan itulah yang dimintanya. Jadi nanti kalau ada yang Anda kasihi dan itu nanti diminta Allah, apa jawab Anda? Ini persembahan. Ya. Ya. Yang kita kasihi, yang diberikan Allah, dan itulah dimintanya. Misi tidak pernah tidak, yang dikasihi itulah yang dimintanya. Inilah persembahan. Jadi di sini Abraham nggak bisa milih. Di sini Allah yang memilih. Amin.
Jadi kalau nanti Allah berbicara kepada Anda, bukan Anda yang memilih persembahan itu, tapi Allah yang memilihnya. Ini harus dipersembahkan. Ya, kenapa Abraham mempersembahkan? Jawabnya tadi apa? Karena itu berasal dari Allah. Aminkah? Jadi kita ini semua kita punya atau Allah punya? Hah? Allah punya. Jadi kalau dimintanya dia punya hak. Ya, jadi kalau kita beri persembahan sama dia, itu kita punya atau dia punya? Dia punya, dimintanya. Dan itulah persembahan kita seperti si Nuh tadi, yang daripadanya itulah yang kita persembahkan. Ini Abraham. Makanya saya tertarik kali di sini. Firman-Nya berbicara ya. Makanya orang yang rajin memberi persembahan umumnya, Allah sering berbicara kepadanya. Yang tidak pernah memberikan persembahan, Allah tidak juga pernah memberikan firman-Nya kepadanya. Karena persembahan itu seperti nomor HP ya, WA ya, jadi bisa kita komunikasi sama dia. Nah di sini yang paling menarik, mengapakah Abraham memberikan persembahan Ishak? Ya karena firman-Nya, disuruhnya, makanya kulakukan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi. Tahu Allah, aku mengasihi barangku itu, tapi itu dimintanya. Karena itu dia punya, kata kita semuanya. Jadi Allah bukan mengemis, kalau begitu ya. Allah bukan mengemis, tapi Allah meminta apa yang dia beri. Kepada perempuan Samaria ingat ya, kalau engkau tahu siapa yang meminta air kepadamu, pasti engkau telah meminta air hidup dari padanya. Berilah aku, katanya ya. Ya, itulah di sini. Aminkah? Jadi kalau nanti ada anak Anda yang Anda kasihi, satu-satunya, jadi nggak ada pilihan. Ya, persembahkanlah itu, katanya. Kenapa sekarang gereja hancur coba? Karena yang diminta Tuhan itu nggak diserahkan kepada Tuhan untuk melayani Allah. Ya, yang IQ 120 nggak masuk sekolah pendeta. Yang tidak lulus-lulus itu disuruh ke STT, sehingga bodoh-bodoh semua jadi gembalanya. Ya akhirnya menjadi dunia semua. Nggak ada. Yang diminta Allah yang paling dikasihi dan yang tunggal, karena itu berasal dari Allah. Aminkah sudah ya? Ya, tapi nggak usah aku masukkan teologi. Dalam pikiranku tadi malam, coba masukkan persembahan dalam dunia teologi. Mungkin nanti harinya tibanya. Supaya jangan campur ya. Itu cara aku mengajar. Ada yang lain tapi nggak aku taruh, supaya seperti ibu-ibu kalau dia masak cipera nggak dimasukkannya pagit-pagit, kan gitu ya. Kalau cipera campur pagit-pagit bagaimana? Ketawa ibu-ibu kan? Ada cipera, tahu kan cipera kan? Iya, taruh pagit-pagitnya pula bagaimana? Tritesnya di dalam gitu. Khotbah itu sering begitu, makanya nggak harum. Kalau trites lah. Kalau cipera lah. Kalau dicampurkan, yang mana pun nggak enak lagi. Makanya khotbah persembahan kadang-kadang nggak enak, karena kita rasa itu hanya berbicara soal uang. Ini berbicara soal uang atau tidak? Persembahan Nuh merombak dunia. Bayangkan. Makanya tadi kuberitakan satu musi angel mengubah nasibnya. Ya. Dan karena dari situ didengarnya, ulah carikan si mengelengas, tapi carikanlah si banci tahan, datkan kegeluhan sedal. Jangan cari yang dapat binasa, tapi carilah yang sampai kepada kekekalan. Disitulah pertobatannya. Dan dikatakan sampai disitulah bangnya, aku hanya mau ceritakan ini, aku mau mendoakan dia, kata. Marga ginting dia, kata. Nangis dia. Persembahannya berapa? Cuma 77.000. Tapi bisa merombak nasibnya ke neraka, masuk kepada hidup yang kekal. Anda bisa bayangkan, itulah dampaknya persembahan yang Anda berikan itu ada reaksinya ke surga, dari ke neraka semua berubah. Ya itulah dia. Kemarin lagi satu, bang, tadi ku dengar khotbah jam 6.30. Bolehkah kami kirimkan khotbah yang tadi ini? Karena aku mau bagikan kepada orang lain.
Ini sudah 2 kali. Rupanya dia pendengar streaming kita dari Kaban Jahe itu 6:30. Dan kalau cocok sama dia, dia bagikan pada orang lain. Nah, dampaknya kan, kalau nggak ada streaming itu kan nggak bisa kan? Ya, nggak bisa dapatnya. Ya, dan kalau dia nggak bersedia bayar apa? Pulsa kalian bilang, atau data ya, nggak juga bisa berubah. Cukup ya. Jadi ini diminta Tuhan karena dia beri, dan yang dimintanya itu yang mana? Yang krekes-krekes? Tidak, yang tunggal dan yang kita kasihi. Yang satu-satunya. Mari kita lihat Ulangan. Ini sudah maju kita ya. Jadi kejadian ini semua temanya adalah hati nurani yang berbicara. Jangan silap. Kalau kitab Ulangan sudah berubah. Mari kita lihat Ulangan. Ini tadi kan sudah berubah sedikit ya. Ulangan pasal 16. Itu kemarin ya, saya janji ya. Ulangan 16 ayat 16. Mari silakan satu orang yang baca, nanti saya baca lagi. 16, 17, silakan baca. Kenapa orang Israel tidak bisa menghadap Tuhan dengan tangan hampa? Kan ini alasannya sini. Oke, saya ulangi supaya lebih gampang. Orang Israel ini bukan tiap minggu beribadah seperti kita. Tapi di sini yang disuruhnya ada 3 perayaan hari raya. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allah. Harus menghadap hadirat Tuhan Allah. Jadi beribadah itu artinya menghadap Tuhan Allah. Kita ini sekarang ini menghadap Tuhan Allah, dan Allah ada di tengah-tengah kita. Makanya Yesus katakan 2-3 orang membicarakan namaku, aku ada di situ. Beribadah itu menghadap Tuhan Allah. Kalau enggak, apa yang kita hadapi? Gedung kita ini. Kan tidak ya. Tuhan Allah yang kita hadap. Tapi dia di dalam roh, makanya kita tidak buat lagi gambar-gambarnya di situ, kan begitu. Mereka ini juga tidak buat gambar-gambarnya. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya. Itulah Yerusalem ya. Ya, yakni pada hari raya roti tidak beragi. Ini ada hari rayanya. Pada hari raya 7 minggu, ini pun enggak kuraikan rayanya. Dan pada hari raya pondok daun. Ini perintah ya. 3 kali setahun harus menghadap hadirat Allah. Jadi kalau Anda berminggu 3 kali setahun cukup. Tapi dengan prinsip, aku akan menghadap Tuhan Allahku. Daripada tiap minggu Anda berminggu, tapi hanya menghabiskan uang sudako. Enggak sampai ke situ. Ya. Baik. Apakah larangan ada? Kalau kita pergi beribadah, adakah larangan? Saya baca. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan Allah dengan tangan hampa. Itu enggak boleh. Jadi kita datang dengan tangan hampa, itu enggak boleh, itu dilarang. Iya. Jadi kalau begitu Pak, berminggu itu kalau enggak ada persembahanku, seolah-olah Tuhan larang aku berminggu. Iya. Ngapain kau datang? Kan bingung kita ya. Ngapain kau datang coba? Sekarang Anda kalau Tuhan tanya, ngapain kau tadi berminggu? Duduk dengarkan pengajaran, apa rupanya diajarkannya, dan itu kau lakukan. Makanya janganlah kamu menghadap Tuhan Allah dengan tangan hampa. Jadi mungkin inilah dosa kita yang paling banyak, menghadap Allah tanpa membawa persembahan. Akhirnya kita jauh dengan hadirat Allah. Pasti ada pertanyaan nanti, orang ini kan cuma 3 kali setahun ya. Kami kan 52 minggu. Iya betul. Tapi bisa 52 kali minggu pun, 52-nya pun kosong juga. Nggak ada yang kita pikirkan kita bawa. Jadi mula-mula saya menjadi guru sekolah minggu. Saya kan dulu di gereja lama ngajar sekolah minggu ya, ketua guru sekolah minggu. Saya bukan tiap minggu kasih persembahan.
Tapi saya buat perhitunganku dengan Tuhan. Kalau ini 3 kali setahun, aku nanti berapa kali setahun, tapi tidak meleset. Aku akan menghadap Tuhan. Walaupun nggak kuantarkan, kan itu Tuhan punyanya kalau kita taruh di rumah. Ya, sama saja. Nah, inilah dia. Ini larangannya, janganlah menghadap Tuhan dengan tangan yang hampa. Itu umat Israel. Nanti kita ini sudah masuk sedikit-sedikit masuk ke tanah Kanaan. Ini kan belum tanah Kanaan, ini kan kita ulangan baru. Lanjutkan, kenapa? Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi kalau aku tidak membawa persembahan ke hadapan Allah, itu menghina Allah. Alasannya apa? Karena engkau tidak ada beri kepadaku, karena itulah maka aku dengan hampa datang ke hadapanmu. Itu jawabnya. Ya. Kita di Kaban Jahe lama tidak ada persembahan. Bukan lama artinya bukan tiap minggu. Ya. Mereka kalau panen jeruk ya 6 bulan sekali gitu. Tapi ada perhitungannya. Sesuai dengan berkat yang diberikan oleh Tuhan, itulah yang kuberikan kepadanya. Bisa tidak tiap minggu, bisa 3 kali setahun, bisa 2 kali setahun, bisa akhir tahun. Tapi dia ingat, ini persembahanku sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan. Berapa jumlahnya? Sesuai dengan berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada umat Israel masing-masing. Bukan perpuluhan, bukan sebagian. Kalau Ishak tadi berapa persembahannya si Abraham? 100%-nya diberikannya Ishak, mintanya Ishak, begitu kah? Kalau begitu seandainya Anda bersedia, semua berkat bulan ini sama aku, mau nggak gitu ya? Karena ini masa krisis ekonomi di Asia kan. ya semua berkat untuk 1 bulan ini bolehkah sama aku, kata Tuhan. Bagaimana jawab Anda? Karena ini krisis keuangan kita katanya. Ya itu yang maksudnya di sini. Jadi kalau mereka datang dengan tangan hampa, itu berarti Allah tidak memberi berkat. Ya, jadi kalau begitu Pak, kalau aku nggak dapat berkat dalam 1 minggu, bolehkah aku berdoa sama Tuhan? Tuhan, aku datang nggak dapat berkat aku ya gitu. Boleh, itulah yang Tuhan mau. Kalau memang nggak ada yang kuberi kepadamu, apa yang kau beri? Kalau yang kau punya itu sama aku, ya jijik sama aku. Yang kuberinya yang harus kuberi kepadaku. Boleh. Jadi jangan kita pikirkan persembahan ini dampaknya uang. Dampaknya berkat dari surga turun kepada umatnya. Sehingga inilah buktinya, kuberikan kepadamu. Inilah buktinya bahwa engkau telah memberi. Kalau aku tidak beri, itulah tandanya bukan engkau yang memberi. Karena iniku yang pintar, sehingga aku dapat untung banyak. Iniku yang pintar, bukan karena tanganmu yang kuasa. Di situ penghinaan. Makanya janganlah datang menghadap aku dengan tangan hampa. Tetapi hendaklah dia memberi sesuai dengan berkat yang dianugerahkan oleh Tuhan Allah mereka. Jadi mungkinkah Allah tidak memberi? Tidak mungkin. Nah ini rahasianya. Jadi nanti Anda bisa juga bergumul. Oke, kan nggak ada lagi ditanya-tanya. Banyak di sini catatanku, tapi ya sudahlah. Kubuat di sini catatannya apa? Persembahan mengingatkan adanya berkat yang diberikan oleh Tuhan Allah. Persembahan mengingatkan adanya persembahan yang diberikan oleh Allah. Makanya ada persembahanku. Makanya ada Ishak untuk dipersembahkan. Kalau nggak ada Ishak, apa dipersembahkannya? Kalau sudah mandulnya istrinya si Abraham dan sudah lanjut umur. Makanya persembahan di sini kubuat mengingatkan ada berkat yang diberikan oleh Tuhan kepadaku. Tuhan tidak jauh daripadaku. Inilah buktinya, yang kau berikan maka kuberikan kepadamu. Ya. Cukup? Satu lagi kemarin aku lupa ya. 1 Samuel ku bilang ya. Nanti kita masuk perjanjian baru. Bisa? Oke, mari kita buka 1 Samuel pasal 1 ayat 27. Baru nanti renungan kita khotbah perjanjian baru.
Ya. Dah 1 Samuel pasal 1 ayat 27. Ini si Hana, ya. Hana ini bagus pelajaran kita dapat dari dia, ya. Anda pasti tahu Hana, ya. Hana itu mandul, ya. Itu bagus sekali sini. Apa katanya 27? Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Diakuinya, ya. Ya, untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku. Udah pengakuan. Apa yang ku minta daripadanya? Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Mengapa Hana memberikan persembahan? Iya. Jawabnya ayat 27 kan gitu, ya. Iya. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Kenapa dia memberikan persembahan? Karena doanya sudah dijawab. Ku ingat kali waktu doaku dijawab, bisa ku sekolah ke Babel College Selandia Baru, ku kumpuli semua persembahanku di Selandia Baru. Mengingat doaku sudah dijawab, bisa ku kuliah di sini. Nanti kalau aku pulang ke Indonesia, uang yang ku persembahkan inilah nanti untuk orang Indonesia untuk masuk sekolah teologi. Sampai di Kabanjahe. Ku bawa terus itu. Dan ada orang yang bertobat di Kabanjahe, ku persembahkanlah karena doaku sudah dijawab Tuhan, bisa ku sekolah di sini dan inilah persembahanku untukmu. Waktu ku berikan sama dia, terkejutnya dengan tanggung-tanggung. Ini persembahanku supaya kamu bisa sekolah, karena aku juga dulu berdoa dan Tuhan mengizinkan aku sekolah, dan inilah persembahanku. Baru dia berangkat ke Jakarta. Inilah si Hana. Tentu Anda akan bisa lihat lagi untuk menghiburkan sedikit, ya. Sesudah dipersembahkan si Hana Samuel, berapa lagi anaknya? Masih ada anaknya atau enggak? Iya, sesudah itu baru Tuhan kasih, itu enggak dipersembahkannya lagi. Karena itu sudah menjadi bagiannya ya si Hana. Tadi yang pertama ini, mungkin yang kedua enggak didoakannya lagi. Yang cuma satu ini didoakannya. Makanya dia enggak datang lagi menghadap sesudah 2 lagi anaknya lahir. Tapi ini karena doanya. Jadi kalau ada doa kita dijawab oleh Allah, kalau kita memberikan persembahan, itulah harus kita katakan, karena Tuhan berikan ini, doaku sudah dijawab, karena itulah ini kuberikan. Nah sekarang yang pintar, berapa jauh perubahan akibat persembahan si Hana itu? Berapa jauh terjadi di dunia ini sejak Samuel dipersembahkan? Anda tahu nggak? Samuel inilah nanti mentahbiskan siapa? Samuel inilah mentahbiskan siapa? Raja Daud punya. Disitulah masa transisi kerajaan Allah berubah di Yerusalem. Makanya kita bilang dosa yang paling besar adalah persembahan, karena nggak dekat kita dengan Allah. Dosa Anda takut, tapi persembahan Anda tidak takut, sehingga disinilah dia. Maka enak ku baca ini, untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Sudah didapatnya, ya. Sama dengan si Hawa, ya. Karena pertolongan Allah lah, maka aku mendapatkan si Kain. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku. Diakuinya kali ini dari Tuhan. Apa yang ku minta daripadanya. Maka, kan alasannya, ada alasanku memberi. Jadi sebaiknya ada alasanku kalau aku memberi. Itu. Ada alasanku maka ini ku buat. Ya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Pribadi, ya. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Kepada Tuhan karena beri atau kepada gereja? Ini menjadi pertanyaan yang paling besar. Anda yakinkah Anda beri sama Tuhan atau sama gereja? Ini menjadi pergumulan iman yang paling dalam. Ya itulah. Tapi nggak saya jabarkan. Tapi karena di sini semua mereka memberi kepada Tuhan. Karena mereka meminta kepada Tuhan dan Tuhan beri.
diberikannya lagi kepada Tuhan. Makanya di sini tadi merombak Samuel, itulah Samuel antara transisi kerajaan. Barulah nanti muncul Raja Saul, baru muncul Raja Daud. Berakhirlah hakim-hakim, akhirnya Anda tahu ceritanya ini bagaimana. Akhirnya Samuel lah memegang semua peranan pada waktu itu di dalam kerajaan Allah. Barulah Daud mendirikan bait Allah di Yerusalem. Karena yang satu ini, karena Samuel dipersembahkan oleh si Hana, baru Tuhan berikan lagi 2 lagi sama si Hana. Waktu ku baca itu, Tuhan itu jangan hitung yang diberi, hitung yang tinggal. Diberikannya 1, tinggal berapa? Ya 2. Nah, makanya di sini ini ceritanya kalau perjanjian lama, itulah berkatnya bagi Allah sehingga kerajaan Allah. Tapi dia memiliki keyakinan dalam dirinya, karena ku mintalah makanya ku berikan, karena Allah telah memberikannya. Ya terserahlah sama Tuhan kemana anakku ini mau. Anda langsung tahu bagaimana pergumulan Hana ya, menyerahkan anaknya ini ya. Mungkin gak dibayangkannya bahwa dia akan melahirkan 2 lagi gantinya si Samuel ini ya. Ya, tapi inilah yang ada. Sesudah selesai menusuk, diantarkannya lah ini ke apa namanya ya, ke siapa itu ya? Iya, ke Elia. Ya, supaya dia tinggal di bait Allah di situ, dan ialah menggantikannya sampai nanti Samuel menjadi masa transisi dalam dunia teologi perjanjian lama masuk kepada bait Allah di Yerusalem. Persembahan tidak pernah hanya memenuhi keperluan manusia, tapi dia ada dampaknya untuk kerajaan Allah. Ada alasannya. Kita bersyukur. Tuhan mengajari kami karena kami menghadap Dikau, dan ada Allah di tengah-tengah kami, itulah Roh Kudus. Berbicaralah kepada kami sehingga kami dapat melakukannya, dan mungkin itulah sukacita kami yang terbesar selama di bumi. Kalau yang Maha Kuasa bersedia meminta Ishak, Allah yang Maha Kuasa memberikan kepada Hana Samuel, dan waktu dia mempersembahkannya itu, begitu sukacitanya dia menyembah dan menghadap Allah, dan dunia berubah. Demikian juga si Nuah, waktu dia memberikan persembahan, berpikirlah Allah dalam hatinya, kapan pun tidak lagi akan menurunkan air bah. Kami datang menyembah Dikau, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah memberi banyak kepada kami, supaya waktu kami memberi kepada Tuhan yang benar. Hati nurani kami berbicaralah kepada kami, walaupun mungkin Roh Kudus belum pernah kami punya pengalaman berbicara, tapi hati nurani kami senantiasa berbicara dalam diri kami. Terpujilah namamu, Yesus Tuhan kami. Amin.